Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah pengajian Masjid Ar-Rasyid rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, yang mana nikmat tersebut sangat banyak. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan. Nikmat bisa senantiasa menambah ilmu dan amal soleh. Niki nikmat mboten? Nikmat. Disyukuri mboten? Caranya pripun? Bukan alhamdulillah mawon. Mempergunakan nikmat tersebut untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita dipertemukan kembali dalam kondisi sehat, insyaallah, kondisi taat, insyaallah, di tempat yang penuh berkah, di masjid yang semacam ini. Ini termasuk nikmat jemaah, karena di antara nikmat itu dipertemukan dengan orang-orang yang ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan seluruh kaum muslimin yang senantiasa mengikuti beliau dengan baik sampai hari kiamat. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, masih ingat materi bulan lalu yang ketemu dengan saya? Materinya apa itu? Enggak ingat ya? Dalam? Ya betul. Tentang umur 40 tahun lebih, nasihat bagi yang sepuh-sepuh. Jenengan bapak-bapak, ibu-ibu, kalau ngaji nambah ilmu itu namanya cinta dengan ngaji, cinta dengan ilmu. Tapi kalau jenengan mau murojaah ngulang lagi, itu namanya setia. Cinta itu butuh setia. Kalau cinta tanpa setia namanya nopo? Ya cintanya kurang, ya. Jenengan ngaos ngeten namanya cinta dengan syariat, cinta dengan ilmu, cinta dengan amal soleh. Tapi cinta itu butuh juga dengan
kesetiaan. Diulang, oh dulu nasihatnya apa dan apa. Apa nasihatnya umur 40 tahun? Ya, banyak-banyak doa. Harus sadar diri, tahu diri ya. Nah, untuk kajian yang sekarang, saya mau ingatkan, kita ini bakal mati. Yang kemarin kita ini sudah umurnya banyak, mendekat. Kalau ini bakal mati. Pertemuan berikutnya lagi setelah mati di kuburan. Mau enggak diurutkan gitu aja? Iya. Tapi nanti kalau ditanya diingat-ingat ya. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah. Kajian malam hari ini insya Allah kita akan mengingatkan diri kita masing-masing bahwasanya kita akan mati, dan kita menyiapkan amal supaya kita matinya dalam kondisi yang baik, yaitu husnul khatimah. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita ingatkan kembali hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, igtanim khamsan qabla khamsin. Jaga 5 sebelum 5. Yang pertama kemarin apa? Syababaka qabla haramik. Masa muda sebelum masa tua. Wasihataka qabla saqamik. Sehat sebelum sakit. Wa ghinaka qabla faqrik. Kaya sebelum miskin. Kalau ternyata kita sekarang sudah nggak muda, sudah nggak sehat, sudah nggak kaya, sudah nggak sempat, kita masih punya satu kesempatan. Apa? Hayataka qabla mautik. Hidup sebelum mati. Jaga maksudnya apa? Suruh jaga, suruh perhatian. Detik-detik ini akan terus berjalan, nggak pernah berhenti. Jenengan tidur, aktivitas tetap jalan. Apakah jenengan untuk ibadah atau maksiat tetap jalan. Maka suruh menjaga, ya, karena akan datang yang namanya al-maut. Di dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 57, surat Al-Anbiya ayat 35, surat Ali Imran ayat 185, semua mengatakan kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua jiwa bakal mati. Semua kita akan merasakan yang namanya kematian. Thumma ilaina turja'un. Kemudian kepada kami kalian dikembalikan. Jamaah sekalian, Nabi SAW mengatakan kafa bil mauti wa'idan. Cukuplah kematian itu sebagai peringatan. Kita mendengar tetangga kita meninggal, keluarga kita meninggal, mungkin anak atau orang tua kita juga meninggal. Tapi nyadarkah kita bahwasanya kita juga akan meninggal? Kalau sadar, menyiapkan atau tidak? Karena banyak orang tahu kematian itu pasti datang, tapi malah mereka berusaha untuk lari dari kematian. Kalau orang-orang kafir bikin bangunan yang kokoh, bikin benteng yang kokoh, padahal Allah mengatakan dalam surat An-Nisa ayat 78, aina ma takunu yudrikumul maut. Dimanapun kalian berada dikejar sama kematian. Walau kuntum fi burujim musyayyadah. Meskipun kalian berada di tembok yang kokoh, kematian itu ngejar. Kematian itu ngejar sebagaimana rezeki kita ngejar. Kejar-kejaran terus. Kalau rezeki ngejar, kalau rezekinya habis, mati. Jadi mati sama kematian ngejar. Rezekinya habis, langsung mati. Tapi kalau masih hidup, pasti ada rezekinya. Banyak dikit tetap akan ada. Cuma orang itu berpikirnya rezeki hanya duit, uang, harta, materi. Padahal
bisa nafas normal rizki, melihat jelas rizki, laya-laya ngajian sambil agak-agak ngantuk ya rizki, ya kan, sambil minum sambil makan rizki. Dan jamaah sekalian, nanti kalau kematian itu datang nggak bisa dimundurkan meskipun 1 detik. Minta 1 detik, ya Allah saya comotan la ilaha illallah saja, nggak bisa. Apalagi 1 menit, apalagi 1 hari, apalagi minta 1 tahun, nggak bisa. Karena Allah mengatakan dalam surat Munafikun ayat 11, walan yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Allah tidak pernah mengakhirkan suatu jiwa kalau datang ajalnya. Wallahu khabirum bima ta'malun, dan Allah menghabarkan apa yang kalian kerjakan. Surat Munafikun ayat 11 ini nanti Allah akan memperlihatkan, ini lo dulu perbuatanmu di dunia, dan rata-rata kita nyesal. Yang baik nyesal, apalagi yang nggak baik. Yang beramal soleh nyesal, apalagi yang beramal soleh. Orang yang hidup dimaksimalkan dengan ibadah nyesel. Ingat yang namanya Abdullah bin Amr bin As, salah seorang sahabat Nabi SAW. Kalau malam qiyamul lail, tulul lail, sholat malam terus. Kalau siang puasa Dawud. Di akhir hayatnya nangis. Kenapa kamu nangis? Qillatizat, sedikitnya bekalku, saya kurang sholat malamnya, puasanya masih kurang banyak. Padahal puasanya sehari puasa sehari buka, sehari puasa sehari buka, terus mengatakan kurang. Ini orang-orang yang amalnya Masya Allah. Nah, sebagian kita malah damai, mati siap, sopor siap. Subhanallah. Bawa apa? Lah kuwi nggawa apa nih? Ya. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jadi kalau kita lari dari kematian dengan olahraga yang bagus, makanan yang bergizi, sampai datang kepada ahli-ahlinya dalam masalah kesehatan, tapi kematian tetap menemui kita. Di dalam surat Jumat ayat 8 Allah mengatakan, "Qul, katakan Muhammad kepada mereka, innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum." Sesungguhnya kematian yang kalian lari darinya, maka kematian itu menemui kalian. Ini jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jangan pernah kita merasa matinya nanti. Orang yang di kuburan itu pas dibangunkan berpikirnya sama. Kemarin saya matinya besok-besok, loh kok sekarang udah mati. Yang lebih ngeri jamaah, kalau kita nggak punya persiapan. Ya, siapkan kematian kita dengan mati yang baik. Ya, karena mati yang baik itu disebutkan oleh para ulama namanya husnul khotimah. Husnul khotimah itu bukan nama. Kalau ada orang namanya husnul khotimah, belum tentu matinya husnul khotimah. Malah ada orang namanya husnul khotijah, padahal yang benar husnul khotimah. Nabi SAW mengatakan, innamal a'malu bil khawatim. Amalan itu tergantung akhirnya. Jamaah, kalau dulu ada yang mantan joget, mantan nyanyi, mantan ini tidak masalah, namanya mantan yang jelek. Yang penting sekarang ngaji, beramal soleh. Daripada kalau kemarin mantan kiai, mantan haji, mantan ustadz, mantan orang soleh, ternyata sekarang malah tersesat. Ada kiai jadinya pastor, ada mantan nyantri, santri malah jadi penyanyi, seterusnya. Maka amalan itu tergantung akhirnya. Akhirnya kita amalnya apa? Lah kita ini sudah umurnya kemarin sudah dijelaskan, rata-rata kita sudah mulai banyak. Jadi kan masih berpikir pengen hidup 100 tahun kan nggak ada. Saya nggak tahu. Ya. Ini jamaah sekalian, ada beberapa tanda yang antum perlu perhatikan.
Yang pertama, tanda itu orang itu meninggal husnul khotimah adalah bisa mengucapkan la ilaha illallah di akhir kehidupan dia. Susah apa gampang? Angel. Lah ini kelirunya orang Jawa itu, kadang suruh mengingatkan mentalkin malah keliru. Harusnya la ilaha illallah. Terus itu terus malah nyebut matinya but. Ini ada loh, saya dapati bener tadi orang tua saya alaminya nyebut apa yang diucapkan but. Ini enggak disebutkan dalam hadis. Hadis niku Nabi SAW bersabda, man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Orang yang akhir ucapannya la ilallah dakhalal jannah. Jadi mau meninggal dunia dia la ilaha illallah, meninggal, jaminannya surga. Ya, ini jamaah sekalian. Tapi ya enggak mudah. Kalau kebiasaannya main catur biasanya skak. Nah, kebiasaannya coba main ini cemes. Ya, kebiasaan masuk cool gitu. Tapi itu kalau berlebihan, kalau kadang enggak. Kalau orang tuh berlebihan sampai mendarah daging, itu yang akan diucapkan. Nah, kalau penyanyi harusnya la ilaha la blek. Ini jamaah. Dan dulu ada seorang ulama ahlul hadis. Waktu teman-temannya datang berkunjung, tahu teman ini sudah kondisinya kritis. Akhirnya semuanya menyebutkan haddatsana fulan, haddatsana fulan, haddatsana. Kalau zaman dulu tuh gitu. Telah menceritakan kami dari guru kami, dari guru kami, dari guru kami. Terus dari Rasulullah SAW, kemudian diem semua. Yang meninggal, yang sakit parah ini mengatakan, kata Nabi, man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Langsung meninggal dunia. Akhirnya yang lain sedih, masya Allah. Dia sebelum meninggal mengucapkan kalimat la ilaha dengan sanad-sanadnya luar biasa. Ya, makanya kita setiap hari kalau mengucapkan la ilaha bukan hanya sekedar la ilaha, la ilaha tidak ada ilah. Itu kita nggak boleh mencintai, menghormati, menyayangi, mengagungkan melebihi daripada Allah. Illallah, kecuali Allah. Itu harus dipahami terus. Ya, itu tanda yang pertama. Berarti husnul khotimah. Tanda yang kedua, al-mautu birashil jabin. Setelah meninggal, keringetnya itu di keningnya banyak, di jidat, batuk. Itu keringetnya kayak orang habis olahraga. Gembrobios. Pernah lihat mboten? Iya. Tapi enggak dikasih air loh ya. Bapakku meninggal enggak? Ya. Hadisnya Buraidah bin Habib radhiyallahu anhu, bahwasanya tak kala beliau di Khurasan, kemudian beliau mengunjungi saudaranya yang sakit, kemudian didapati kondisinya sakitnya sudah kritis, kemudian wafat, dan dilihat keringatnya banyak sekali. Dia mengatakan Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Saya mendengar Rasulullah SAW mengatakan mautul mu'min bi'araqil jabin. Kematian orang beriman itu adanya keringat yang di keningnya, batuknya, masya Allah. Ini kan sudah dapati yang banyak ada keringatnya atau enggak? Banyak kan enggak ada. Karena orang itu kalau didatangi malaikat itu macam-macam. Ada yang datangi gitu sampai muter, sampai patah. Ada yang datangi gini, lihat sampai mengangah mulutnya, macam-macam. Jadi malaikat maut kalau datang kita, yang didatangi itu lihat takut gitu. Tapi kalau orang beriman, walaupun dia merasakan sakaratul maut, tapi tenang datangi gitu. Jadi ada yang ruhnya itu cabut ke atas, ada yang cabut ke bawah. Tapi kebanyakan ke atas. Maka rata-rata orang meninggal tuh melek kondisinya. Iya. Yang ketiga, bapak-bapak, ibu-ibu, tandanya orang itu dapat husnul khotimah adalah meninggal malam Jumat atau hari Jumat. Ya,
Ini tanda orang itu dapat husnul khotimah. Karena Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad, dihasankan Syekh Albani, "Ma min muslimin yamutu yaumal jum'ah aw lailatal jum'ah illa waqahu Allahu fitnatal qabri." Tidak ada seorang muslim atau muslimah sama yang meninggal pada hari Jumat atau malam Jumat kecuali Allah pelihara, Allah jaga dia dari fitnah kubur. Perhatikan jemaah, yang nanti kita jelaskan di pertemuan berikutnya. Di dalam kuburan itu ada yang namanya fitnah kubur. Di antaranya pertanyaan mungkar nangkir. Ada yang namanya azab kubur. Kalau azab, setelah fitnah dia nggak lulus, diazab, disempitkan kuburannya, dipetet, digelapkan kuburannya, kemudian kasih teman yang jelek, kemudian juga diperlihatkan api neraka. Itu namanya azab kubur. Insya Allah di pertemuan berikutnya kita mengenal alam barzah, biar kita lebih paham. Oh ternyata di kuburan berat. Nah kalau berat, sekarang hari ini kita ini benar-benar maksimalkan waktu. Kalau kita sudah capek sholat, capek ngaji, capek kajian, udah lekar-lekar subhanallah subhanallah, kan ringan gitu. Lo kadang malah tiduran ngomong tonggo kae kok ngene. Nah itu enggak usah. Nggak manfaat. Dan nikmat ya semacam ini jamaah meninggal hari Jumat. Cuma kita nggak bisa apa? Ya Allah wafatkan saya hari Jumat, terus nanti pasti hari Jumat, nggak bisa. Nabi Muhammad meninggal hari apa? Senin. Nguburkan hari apa? Rebu. Iya, Senin 12 Rabiul Awal Nabi Muhammad meninggal. Tapi kadang ya kita melihat orang itu harinya bukan Jumat, bukan baik, belum tentu. Ini salah satu tanda. Nanti ada orang tandanya gabung jadi satu. Ya. Yang keempat jemaah sekalian, bahwasanya orang itu matinya mati syahid. Matinya mati husnul khotimah kalau dia syahid. Dan syahid itu ada dua. Ada syahid dunia, ada syahid akhirat. Kalau syahid dunia itu yang meninggal di jalan Allah. Kata Nabi SAW, asyuhada sab'atun. Mati syahid itu ada 7. Yang pertama, qutila fi sabilillah, meninggal di jalan Allah, yaitu waktu dia jihad, dipenggal, dipanah, ditusuk oleh orang kafir. Ini syahid. Yang syahid semacam ini nggak perlu dimandikan, nggak perlu dikafani, karena nanti mereka akan dibangkitkan dalam kondisi berlumuran darah, baunya wangi kasturi. Berat nomor ringan mati syahid ngeten? Berat. Nanti kalau ada panggilan jihad siap mboten? Mau nggak mau siap. Tapi kalau fardu kifayah belum fardu ain masih tidak masalah. Kalau fardu ain harus. Yang kedua, at-ta'un, orang yang mati karena wabah atau karena penyakit yang cepat menular, itu mati di situ syahid. Sebagaimana dulu siapa? Covid masuk itu. Tapi bukan dibikin-bikin loh ya. Wong dia belum mati malah dipateni, di-covidkan. Ini nggak masuk. Di tetangga saya di Magetan banyak orang-orang kampung, satu kampung di-covidkan semua. Padahal ya matinya memang mati sakit biasa, di-covidkan. Jangan, nggak boleh. Nah ini syahidnya, tapi syahid akhirat. Di dunia tetap dimandikan, dikafani, disolati masih. Wal gharik, yang meninggal tenggelam, ini juga syahid husnul khatimah. Wa sahibu dzatal jambi syahid, orang yang dia hamil melahirkan kemudian meninggal, mati syahid. Wal mabtun, yang sakit perut gitu kemudian meninggal, mati syahid. Wal harik, yang terbakar, mati syahid. Alladzi yamutu tahta hadmi, kejatuhan apa? Bangunan juga mati syahid. Gempa mati syahid.
Atau dia di rumah gitu, selain nggak ada gempa ternyata tiba-tiba roboh bangunannya karena sudah tua, mati syahid. Tapi ini syahid akhirat, nanti dibangkitkan bersama para syuhada. Ini jamaah ya. Jadi ada orang itu gabung meninggal hari Jumat, mengucapkan la ilallah, sakit perut, pas kejatuhan bangunan. Mungkin nggak? Ya mungkin saja. Kebanjiran, tenggelamnya, kalau kebanjiran gatelan meninggal enggak. Tapi pas nggak ada banjir pun kita tenggelam, ini mati syahid. Jadi ini rahmat dari Allah. Ternyata syahid itu banyak macamnya. Ya, ini termasuk husnul khotimah. Maka jangan pernah menyalahkan takdir. Kan ada orang meninggal karena tenggelam, ada orang kejatuhan ini, ada orang kebakar. Jangan menyalahkan takdir. Itu semua sudah Allah tentukan sebelum Allah menciptakan langit dan bumi 50.000 tahun. Nanti Pak ini meninggalnya di sini, Pak ini meninggalnya caranya begini, sudah ada semua. Ya. Yang kelima termasuk husnul khotimah, orang yang membela harta bendanya, dicolong orang, dicuri orang, kemudian dibunuh dianya. Kata Nabi dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, man qutila duna malihi fahuwa syahid. Orang yang terbunuh karena membela harta bendanya maka dia syahid, dan termasuk husnul khotimah. Ya. Yang keenam, orang yang meninggal menjaga di perbatasan kaum muslimin, ribat namanya. Apa? Karena pasukan yang mereka menjaga di perbatasan kaum muslimin meninggal dunia, maka syahid. Tapi syaratnya ini semua tadi bukan orang yang beramal jelek ya. Ya, kalau dia jaga-jaga di perbatasan sambil minum-minum, masuk gak apa-apa, bayar saya, ini gak masuk, matinya sangit. Ya. Kalau ribat benar, ribatu yaumin wa lailatin khairun min siyami syahrin wa qiyami. Orang yang dia menjaga di perbatasan sehari semalam, itu dia pahalanya lebih baik daripada puasa 1 bulan full, daripada sholat malam 1 bulan full. Kenapa? Taruhannya nyawa. Dan kan ada seorang tabiin, sahabat ya, dia menjaga di perbatasan, lagi sholat Allahu Akbar di panah, cep, dia lanjutkan cep 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 terus sampai panahnya itu nggak terhitung, kemudian dia salam, meninggal dunia. Wah, ini dapat syahid bener, syahid menjaga plus syahid dibunuh oleh orang kafir. Wa in mata, andaikan orang yang semacam ini meninggal dunia, juriya alaihi amaluhu, amalnya itu akan dialirkan terus pahalanya. Alladzi kana ya'malu, yang dia mengamalkan terus. Wa ujriya alaihi rizku, dan dia diberi rizki. Wa uminal fitan, diamankan dari fitnah. Hadis sahih riwayat Muslim, Nasai, Tirmidzi dan yang lain. Dan yang terakhir jamaah, ini tanda dulu, tanda-tandanya. Orang yang meninggal dalam keadaan amal soleh. Orang yang meninggal dalam kajian tiba-tiba, Pak, loh kok mau nonton amal soleh. Bukan harus Pak tok, nanti ibu-ibu juga bisa, sama aja. Dan itu bukan harus Pak atau Ibu, anak kecil lele bangun, loh kok nggak ada. Dalam kondisi ngaji, amal soleh. Atau sholat, amal soleh. Atau puasa, amal soleh. Atau sedekah. Yang amal-amal soleh semacam ini meninggal di kondisi seperti itu, maka husnul khotimah. Meskipun bukan malam Jumat, meskipun tidak ada keringat di dahi, meskipun nggak sakit perut. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Ahmad, man qala la ilaha illallah ibtigha'a wajhillah khutima lahu biha dakhalal jannah. Ini pertama, orang yang meninggal dunia bisa mengucapkan la ilaha illallah hanya mengharap wajah dari Allah, dan meninggal setelah itu masuk surga, mati husnul khotimah. Yang kedua, wa man shoma yauman ibtigha'a wajhillah, orang yang puasa mengharapkan hal di sisi Allah, dia puasa ternyata dia belum sampai buka, khutima lahu biha, meninggal, dakhalal jannah, masuk surga. Ini mati husnul khotimah.
Wa man tasaddaqa, dan orang yang sedekah bisadaqatin, dengan sedekah ibtigha wajhillah, mengharapkan wajah Allah, khutima lahu biha, dia masuk surga juga meninggal dunia, maka husnul khotimah. Jadi kalau ada saudara kita agak-agak sakit pengen puasa, jangan dicegah. Bar puasa meninggal, sampai nyuruh puasa mati toh, enggak gitu, enggak boleh. Justru ini husnul khotimah. Banyak di antara kita itu berharap husnul khotimah, tapi banyak juga yang matinya su'ul khotimah. Habis ngomong-ngomong takoni, sampean gini, jatuh loh, apa mati. Ada yang model gitu. Ngomong menjelek-jelekan tetangga atau keluarga atau orang tuanya, meninggal. Ini kejadian banyak semacam itu juga. Ini jamaah, maka jangan sampai menganggap amal soleh itu sesuatu yang hakir atau rendah. Amal soleh semuanya itu mulia, dan kita nggak tahu amal soleh kita yang diterima Allah sih kondisinya apa. Masih ingat yang saya ceritakan mbah-mbah umur 70 tahun, masih ingat? Mau datang kajian, ditanya sama Syekh Mukbil, mbah sampun hafal Quran? Dereng. Lu kok dereng? Apalkan. Lu kalau niki pengen ngaos, ya sudah hafalkan dulu. Kalau niki pun sepuh, ya hafalkan dulu. Lah aku ini mati, hafalkan dulu sampai ulang-ulang. Akhirnya sudah ngapalkan sehari seayat, susahnya minta ampun. Kemudian 2 ayat terus ngapal, setahun dapat separuh, kemudian 2 tahun, kemudian lebih dikit rampung. Datang lagi duduk-duduk, mau duduk ngaji angsal, boleh. Hafal Quran, alhamdulillah sampun. Umur 70 tahun baru ngapal. 72 baru selesai, 72 lebih lah. Setelah ngaji ya biasa kayak kita, besok lagi ngaji sampai 3 hari, kemudian sholat sunnah, meninggal dunia dalam kondisi sudah hafal Quran, ngaji, sholat. Nikmat apa mboten? Jenengan sing pun 70 sinten? Ngapal ke Quran. Loh, semuanya hafalkan Quran. Ya, jadi ditanya besok, nggak usah banyak-banyak, dikit-dikit tapi istiqomah. Jenengan kalau ngapal yang gampang itu, misalnya ngapal apa? Surat Al-Baqarah, Alif Lam Mim, itu aja diulang-ulang. Besok lagi dzalikal kitab, masa nggak hafal gitu toh? Hafal. Yang bikin nggak hafal tuh semuanya dibaca terus diem, ya nggak hafal. Ini jamaah sekalian rahimani wa rahimah, tandanya. Dan tapi kita ingin tahu supaya kita husnul khotimah gimana. Ini saya menyebutkan beberapa. Ya. Pertama, jaga ketakwaan kita kepada Allah. Takwa. Jenengan pun takwa apa dereng? Long jenengan ngaji, jenengan sholat masa dereng? Naik turun. Takwa niku kayak iman, naik turun. Kadang tebal, kadang tipis, kadang kuat, kadang lemah. Dan ini perintah dari Allah langsung loh. Wa tazawwadu, berbekal. Jenengan niku kalau pergi jauh, yang di sana itu padang pasir, itu bekalnya dengan pergi jauh yang di sana tempatnya itu enak, lebih mana bekalnya? Lebih banyak mana? Kondisi yang susah, kondisi yang sepi, nggak ada jualan, lebih bekalnya. Bukan bekal duit, mungkin makan, mungkin alat-alat, ya kan? Padahal di sana masih ada untuk berteduh, dan jalannya mungkin ada orang jualan 1-2. Di akhirat niku Pak, mboten enten tempat berteduh, nggak ada. Naungannya cuma satu, naungan Allah, itu arsy. Tapi nanti orangnya juga khusus. Dan nggak ada orang jualan, dan nggak ada yang namanya ngasose istirahat, nggak ada. Semuanya menanti. Maka Allah mengatakan wa tazawwadu fa inna khairaz zad at-taqwa, berbekal. Yang paling baik bekal untuk nanti pada hari kiamat itu ketakwaan. Sebagaimana penyair juga mengatakan tazawwadu bittaqwa fa innaka la tadri, berbekal dengan ketakwaan karena kamu nggak tahu. Idza jannal lailu hal ta'ishu ilal fajri, kalau sudah malam berlalu kita tidur, nyampe nggak umur kita sampai fajar? Nyampe nggak? Mungkin diantara kita besok sudah ada yang dipanggil, siap nopo mboten?
Siap? Ya harus siap, jangan nggak siap. Bener, harus siap. Lah gimana caranya siap? Yaitu ketakwaan kita. Takwa itu jamaah banyak para ulama memberikan definisi. Di antara definisinya takwa itu kita takut terus pada Allah dengan azabnya. Kita berusaha mengamalkan hadis, amalkan Al-Quran. Kemudian kita ridho dengan keputusan Allah. Jadi orang kaya, jadi orang miskin, ridho. Diberikan Allah penyakit, ini ridho. Al-qanaatu bil qalil. Dan kita juga berusaha untuk mencari bekal, mengumpulkan bekal. Mengumpulkan itu bukan harta. Sekarang masa kita bukan masa mengumpulkan banyak harta, tapi mengumpulkan pahala. Apa yang bisa menghasilkan pahala? Amalan hati, amalan dohir, banyak. Ya, ini jamaah berbekal. Karena kalau kita nggak berbekal rugi. Karena semua orang yang di akhirat itu merasa rugi. Yang beramal soleh rugi, yang beramal toleh lebih-lebih. Yang umurnya panjang rugi, umurnya pendek juga sama. Yang orang kaya rugi, orang miskin juga rugi. Semua merasa rugi. Kita merasakan sama. Dan kalau penghuni kubur disuruh bangun, cuma mereka minta satu, beramal. Yang belum sempat, yang belum sedekah-sedekah, yang belum puasa-puasa, semuanya gitu. Ini yang pertama, takwa ya jamaah. Takwa ini dipupuk terus, ngaji, dengarkan ceramah, ini bisa menimbulkan takwa. Takwa itu kita ini kalau ngamal soleh itu seneng. Kita kalau beramal soleh itu rasanya ayem. Tapi kalau mau maksiat, astagfirullah, astagfirullah, nggak enak. Rasa turu, betul, betul. Kalau maksiat malah orang kalau pas maksiat nggak tidur, tapi waktunya sholat subuh tidur. Tapi kalau takwa ndak. Kalau kita malam itu pinginnya bangun, ya Allah, ada. Yang kedua jamaah, perbanyak ingat mati. Ini termasuk nanti kita dimudahkan husnul khotimah. Kata Nabi SAW, aktsiru dzikra hadhimil ladzat. Perbanyak mengingat pemutus kenikmatan, minuman nikmat, makanan nikmat. Ingat-ingat mati. Itu Nabi tuh gitu sering. Jadi Nabi pernah nggak makan seharian keluar rumah. Abu Bakar juga nggak sempat makan karena emang pas nggak ada makanan, keluar rumah. Awal-awal di kota Madinah, mereka orang kaya dulu di Mekah, di kota Madinah babat alas. Jadi kan kalau babat alas miskin apa kaya? Kaya raya, nggak ada, miskin. Abu Bakar nggak bawa harta, Abdurrahman bin Auf nggak bawa harta. Di situ sama, Umar juga keluar nggak makan. Ya Nabi, apa yang menyebabkan kita keluar? Sama kayaknya, belum makan semua. Oh iya belum, benar. Datang kabar Ayub Al-Ansori yang memberikan rumah kepada Nabi. Di situ istrinya lihat, Rasulullah, Abu Bakar, Umar. Abu Ayub, ada tamu. Siapa? Rasulullah. Langsung dipotongkan kurma muda. Kemudian disembelihkan kambing muda, dipanggang, dikasihkan kepada Nabi. Kata Nabi, ya Allah, jangan kasih kayak gitu. Biasa aja kurma-kurma yang tua nggak apa-apa. Kambing-kambing yang sudah tua nggak apa-apa. Enggak Nabi, ini untuk Nabi. Makan nikmat. Setelah makan, Nabi nangis. Kenapa? Setiap yang kita nikmati ini akan ditanya, meskipun kita ini nggak minta. Jamaah, rizki kita ini yang halal itu pun akan ditanya. Kata Ali bin Abi Thalib, rizki kita, nikmat kita, harta kita, halaluha hisab, haramuha azab. Yang halal itu akan ditanya. Dulu makan di mana? Dulu dapat dari mana? Buang kemana? Ditanya satu persatu. Tapi yang haram jelas, haram akan siap dibakar. Ini jamaah ya, jangan sampai kita lalai dengan mengingat kematian. Dan kalau kita mengingat kematian, akhirnya angan-angan kita nggak terlalu panjang. Kita pengen bangun istana lagi, ya Allah mati. Maka para ulama, di antara ulama tabi'in mengatakan, kita ini sekarang berada di jembatan. Jembatan apa? Jembatan kehidupan ini menuju ke kampung akhirat. Apakah masuk akal orang yang bangun istana di atas jembatan? Ini jembatan, dunia ini jembatan antara kita di alam ruh, alam janin menuju alam akhirat. Ini cuma jembatan.
Maka kita di dunia itu gunakan seperlunya toh, bangun rumah seperlunya, kendaraan seperlunya. Jangan sudah punya rumah megah bikin bangun yang lebih megah. Pernah lihat di Tawangsari bangunan bagus itu sampai sekarang nggak rampung-rampung. Itu kenapa? Itu jangan seperti itu jamaah. Itu pun ditanya, seandainya orangnya sudah meninggal akan ditanya. Saya lihat banyak-banyak rumah seperti rumah di sana juga di Jalan Mau kemana itu, Karangjoro itu, rumah bagus nggak ditempati. Seperti itu jamaah, itu akan ditanya. Nabi itu rumahnya cuma segini, itu dibagi untuk ruang depan, ruang belakang itu top. Ya, jadi ingat kematian, biar kita nggak panjang angan-angan. Kalau laki-laki bapak-bapak ini semakin tua semakin menjadi-jadi, namanya tua-tua keladi. Harusnya tua-tua itu semakin tua semakin tahu diri. Oh bakal mati, bakal ini. Tapi ada nggak modelnya orang semakin tua semakin banyak joget? Iya, paling tampil duluan. Naudzubillah min dzalik. Jangan Pak. Siapa yang mau meninggal dalam kondisi joget? Mati, mau? Mau? Nggak ada yang mau. Semua sepakat joget itu jelek apa baik? Jelek. Nyanyi jelek apa baik? Jelek. Lah ada orang nyanyi joget blek mati, mau? Su'ul khatimah, sepakat ulama. Jelek itu. Ya, bahaya ini. Yang ketiga jamaah, supaya kita dapat husnul khatimah, taubat. Taubat yang terbaik, taubat nasuha. Allah memerintahkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang-orang beriman, tobatlah kepada Allah, tobat nasuh. Jangan tobat sambel. Oh, aku ingin ini ulangin nih. Aku ini ulangin lagi, tidak boleh. Tobat nasuha itu kita menyesal. Aduh kok ngangkat. Kemudian kita tinggalkan tempatnya, tinggalkan teman-teman yang jelek. Kemudian kita ganti dengan amal yang soleh. Dan kalau kita pernah dengan masalah anak Adam, haknya kembalikan. Itu taubatan nasuha. Ini penting. Tobat itu diantaranya dengan banyak istighfar, ya, menyesal, perbaiki amalan kita. Jangan sampai kita ini justru sudah tahu beramal jelek, nggak apa-apa, Allah itu Maha Rahman Maha Rahim. Jamaah, ini was-was setan, ini termasuk talbis iblis. Kalau lagi beramal jelek, Allah kan Maha Pengampun. Tapi waktu surga dosanya banyak, ya Allah itu azabnya keras. Ini namanya talbis iblis. Justru kalau kita pas beramal jelek, Allah ini siksanya keras. Waktu kita sudah banyak dosanya, dulu pernah zina, pernah merampok, pernah makan haram, pernah minum, pernah ini, Allah itu Maha Pengampun. Harusnya seperti itu. Jangan dibalik. Ya. Yang keempat jamaah sekalian, ya, sembunyikan amal solehmu. Al-amalu sir. Nabi SAW mengajarkan kepada kita, man istata'a minkum an takuna khabi'atun min amali falyaf'al. Barang siapa di antara jenengan yang mampu menyembunyikan amal soleh, kerjakan. Tapi memang amal yang perlu disembunyikan, seperti sholat malam, sedekah, zikir, doa, ngaji, sembunyikan. Tapi kalau sholat jamaah jangan sembunyikan. Lho Pak, kok mboten nate sholat jamaah? Wong kula niki amalannya sir. Nggak boleh, ini keliru, ini talbis iblis juga, keliru. Jadi kalau amal soleh disembunyikan. Dulu ada namanya Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Dia pemimpin, dikenal sama rakyatnya bakhil, medit, cetil, kedekut. Orangnya biasa saja. Padahal kalau malam sudah mulai gelap, mulai dingin, dia membawa kantong gandum, kasihkan ke janda ini, ke duda ini, ke anak yatim ini, ke orang fakir miskin ini, terus bertahun-tahun. Setelah beliau meninggal dunia, orang yang mandikan, loh ini apa ya? Kok menjual kayak gini? Ternyata kapalan di pundaknya. Dan setelah beliau meninggal, nggak ada lagi gandum di depan rumah. Orang-orang baru sadar, Allahu Akbar, ternyata fulan amalnya soleh, beramal nggak pingin dilihat satupun oleh rakyatnya. Jadi kan bisa nampakkan, ya. Orang sekarang tuh amal sedikit, jamaah merahin lo merah, kota amal.
Dulu tabiin itu pernah ada seorang suami sholat 20 tahun sholat malam, istrinya nggak tahu. Kalau istrinya bangun pura-pura tidur, istrinya tidur sholat sampai 20 tahun. Bahkan ada yang 30 tahun puasa sunnah, istrinya nggak tahu. Jadi kalau mau dikasih makan, bungkus aja mah, dibungkus pakai minyak, dikasih di bibirnya, pergi sampai di jalan, Pak niki, oh sudah makan di rumah, paling itu terus sampai 30 tahun. Kita baru sholat semalam, Bu bangun, ini bapak gitu, oh nggak bisa dicontoh toh. Ini jamaah kita ini di zaman ini sudah sedikit amal, sedikit ikhlas. Maka di dalam surat Al-Waqiah Allah mengatakan sullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin. Di angkatan pertama itu banyak yang masuk surga. Angkatan kita akhir ini sedikit. Maka jangan sampai yang sedikit tanpa ikhlas. Ya, yang terakhir jamaah, karena sudah 8:30, perbanyak doa. Kita ini lemah, gitu. Kita ini banyak kurang, tahu diri, yaitu kita minta pada Allah. Di antara doa yang terbaik doanya Nabi Yusuf, tawaffani musliman walahiqni bisolihin, surat Yusuf ayat 101. Ya Allah, wafatkan aku dalam kondisi muslim, kumpulkan aku dengan orang-orang yang soleh. Doa jamaah, jangan pernah merasakan saya mampu, saya bisa, saya pasti meninggalnya saya malam Jumat mengucapkan la ilaha illallah, waktu saya sakit perut kena tabrak, misalnya kena tenggelam, tidak bisa. Kita ini lemah, kita ini kurang, kita ini lalai, bener? Maka minta ya Allah, wafatkan aku dalam kondisi husnul khotimah dan tutup aib-aibku. Karena ada orang meninggal dunia, pernah saya mendapati orang itu dilihat baik sama masyarakat, saya waktu dikubur airnya itu naik terus, dikubur nggak mau, karena airnya banyak itu kan, dia jenazahnya naik, akhirnya diinjak baru dikasih batu, penghinaan. Tidak benar, jangan sampai seperti itu. Makanya kita mohon kepada Allah, moga-moga kita ini diwafatkan husnul khotimah, ditutup aib kita. Karena ada orang kelihatannya baik ternyata jelek, dan ada orang kelihatannya jelek ternyata baik. Ada orang cuma kelihatannya beramal biasa, sholat biasa, kajian kadang datang, kadang ternyata meninggalnya malam Jumat, meninggalnya pas keningnya ada keringatnya. Masih ingat ya saudara kita yang meninggal hari Jumat di Masjid Agung, Masya Allah ya, Pak Juli. Ya mudah-mudahan beliau termasuk orang yang baik, dan mudah-mudahan kita lebih baik daripada beliau dalam hidup dan wafat. Kita hanya bisa memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau tidur bapak-bapak, ibu-ibu, wudu, ingat kekurangan-kekurangan kita dan minta kepada Allah, Allahumma aslamtu wajhi ilaika wa fawwadtu amri ilaika. Doa terus ya. Ini kalau mati dalam kondisi semacam ini, matinya pasti husnul khotimah. Tapi rata-rata mau tidur wudu males, karena habis wudu nggak tidur, pegang HP lagi, ngobrol lagi ya. Ini jamaah yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.